Oke. Sebelumnya Ibu minta ketua kelasnya dipimpin doa terlebih dahulu. Di sini siapa ketua kelas? Daud. Baik, silakan dipimpin doa dulu ya. Ya, Bu. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ibu presensi dulu ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Baik, bagus ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah sarapan apa belum? Sudah. Masih lemas. Coba diulang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Baik, untuk hari ini sudah siap belajar belum? Sudah. Sudah. Coba mana bukunya kalau sudah siap belajar? Ketinggalan, Ibu. Ketinggalan. Kenapa ketinggalan? Ketinggalan nggak bawa. Semalam belajar nggak? Enggak, Ibu. Ya lain kali disiapin ya Siap, sebelum Bu. belajar. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai jaringan. Nah, sebelumnya Ibu ingin mengulas sedikit mengenai pertemuan di minggu lalu. Minggu lalu kita belajar mengenai apa? Sel. Coba ada yang masih ingat tidak? Pengertian sel itu apa? Bu. Ya, silakan Dei. Sel itu unit terkecil pada makhluk hidup. Ada yang mau menambahkan? Unit struktural dan fungsional penyusun tubuh pada makhluk hidup. Iya, betul. Jadi yang disampaikan oleh teman kalian sudah betul ya. Jadi sel itu merupakan unit struktural terkecil yang menyusun makhluk hidup. Nah, berdasarkan sel penyusunnya, coba ada yang masih ingat nggak ada berapa jenis sel? Berdasarkan jumlah sel penyusunnya. Ada yang masih ingat? Dua. Apa saja? Betul. Jadi yang dikatakan oleh Tiffany sudah betul ya. Jika dilihat dari sel penyusun, jumlah sel penyusunnya, sel itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu uniseluler dan multiseluler. Ibu rasa kalian sudah paham ya mengenai materi sel. Berikutnya kita masuk mengenai materi jaringan. Nah, untuk KD dan tujuan pembelajaran hari ini yaitu untuk kompetensi dasarnya 3.6 yaitu mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri yaitu setelah melakukan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat melakukan pengamatan jaringan dengan menggunakan mikroskop. Nah, di samping ini ada gambar. Coba, ada pertanyaan yang tertera di situ. Apa yang dapat kalian simpulkan setelah melihat gambar tersebut? Ada yang mau menyimpulkan? Boleh, Dein? Ini Bu, berarti manusia itu tersusun dari berbagai macam jaringan kalau lihat dari gambar itu. Iya, betul. Jadi yang disampaikan oleh Dein sudah betul ya. Jadi makhluk hidup itu tersusun dari berbagai jenis jaringan. Seperti yang dilihat di layar, ada jaringan otot, jaringan epitel, jaringan darah, dan lain sebagainya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan fokuskan pada materi jaringan hewan terlebih dahulu. Nah, sebelum masuk ke materi, pengertian dari jaringan sendiri yaitu sekelompok sel yang mempunyai bentuk, struktur, dan fungsi yang sama sehingga membentuk satu kesatuan. Ada berapa jenis jaringan yang kalian ketahui? Banyak, Bu. Kalau dibagi secara garis-garis besar? Dua. Apa saja dua? Jaringan hewan dan jaringan tumbuhan. Betul. Jadi secara garis besar jaringan itu ada dua jenis yaitu jaringan hewan dan jaringan tumbuhan. Nah, ini yang pertama, yang sebelah kanan itu jaringan hewan. Nah, jaringan hewan ini terdiri dari berbagai jenis jaringan. Yang pertama itu ada jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, jaringan lemak, dan jaringan saraf. Sedangkan pada jaringan tumbuhan ada secara garis besar ada dua jenis yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Nah, untuk jaringan dewasa ini ada jenis-jenisnya sendiri. Yang pertama yaitu ada epidermis, parenkim, pengangkut, dan juga penguat. Nah, hari ini kita akan bahas terlebih dahulu mengenai jaringan epitel ya. Ada yang mau membacakan mengenai jaringan epitel, pengertian jaringan epitel? Saya Boleh, silakan Aldo.
Jaringan epitel adalah jaringan yang menutupi seluruh permukaan tubuh dan permukaan rongga tubuh. Iya betul, jadi jaringan epitel merupakan jaringan yang menutupi seluruh permukaan tubuh. Untuk bagian-bagian saraf bisa dilihat di sini ada dendrin, kemudian badan sel, nukleus, akson, dan lain sebagainya. Nah, oke. Baik, untuk materi jaringan hewan sudah selesai. Selanjutnya kita diskusi kelompok ya. Baik, Iya, Bu. silakan. Sudah dibentuk kelompok? Sudah, Ya. Ibu. Oke. Kalau sudah, Ibu bagikan dulu ya lembar kerjanya. Iya, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ibu kasih waktu ya. Ada yang mau tanyakan dulu terkait soalnya? Barangkali ada yang belum jelas. Ibu mau tanya, Bu. Boleh? Kenapa? Yang ini. Yang tabel aja. Dibagi-bagi kamu ini Bu dan presentasinya Bu. Kelompok 1 Bu sama. Boleh dibagi. Presentasinya Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mohon izin, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait jaringan-jaringan pada hewan yang akan dibacakan oleh Indri dan Daud. Nah, di sini karena kita sudah mempelajari jaringan hewan, ada tabel nomor 1, nama jaringannya jaringan epitel. Fungsinya jaringan yang menutupi seluruh permukaan tubuh dan permukaan rongga tubuh. Nah, kalau jaringan ikat dewasa ini fungsinya membentuk jaringan ikat yang lebih kuat. Selanjutnya jaringan otot, jaringan lemak dan saraf akan dijelaskan oleh Indri. Kalau jaringan otot itu fungsinya itu untuk menggerakkan bagian tubuh, terus mengontrol gerakan, mempertahankan postur tubuh. Kemudian yang jaringan lemak itu fungsinya itu untuk sebagai cadangan di dalam tubuh dan mengeluarkannya sebagai sumber energi. Kemudian yang jaringan saraf itu berfungsi untuk mengirim dan menerima sinyal di dalam tubuh. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ditanyakan? Bagaimana kelompok lain? Ada yang mau menambahkan atau menyanggah terkait jawaban dari kelompok 1? Ini Bu mau nambahin yang Boleh. jaringan lemak dari kelompok kami bisa juga sebagai pengatur suhu tubuh. Oke. Jadi dapat tambahan ya dari kelompok 2. Apa katanya? Ibu. Apa tadi? Jadi jaringan lemak itu untuk mengatur suhu tubuh karena lemak itu sifatnya menghantarkan panas mungkin ya Bu ya. Iya betul. Ada lagi yang mau menambahkan atau mau menyanggah? Kelompok 3 barangkali ada yang mau ditambahkan? Untuk menyimpan energi terbanyak dalam tubuh, Bu. Itu untuk Jaringan lemak. Jaringan lemak. Oke, jadi kurang lebih tambahan dari kelompok 2 dan kelompok 3 terkait jaringan lemak yaitu sebagai pengatur Suhu suhu tubuh dan dan menyimpan energi terbanyak. Oke. Bagaimana? Ada yang mau disampaikan lagi? Ya, cukup sepertinya. Oke, silakan ditutup Oke, presentasinya. baik, presentasi dari kelompok 1 kami cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah cukup ya untuk presentasi dari kelompok 1. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sudah paham? Paham, Ibu. Oke, kalau sudah paham berarti bisa ya kalau mengerjakan soal? Insya Insyaallah. Oke, Bisa, jadi Ibu. Ibu akan tampilkan soal. Siap, Ibu. Boleh silakan sediakan kertas 1 lembar. Ini ya, bisa apa nggak sih? Banyak banget, Bu. Cuma 10 soal. Waduh. Boleh nyontek nggak, Bu? Nggak boleh. Usahakan kamu kerjain sendiri ya, jangan nyontek. Iya, Bu. Nggak apa-apa nilainya kecil juga, yang penting kalian jujur. Silakan. Kelihatan tidak yang di belakang soalnya? Enggak, Bu. Iya, Bu, kecilan. Nah, kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Oke, silakan nomor 1
sudah. Kalau sudah selesai bilang ya. Iya. Sudah Bu. Sudah, Bu. Sudah. Pintar. Sudah Ibu. Sudah Ibu. Ibu Desti ketinggalan. Desti ketinggalan. Nomor berapa Desti yang ketinggalan? Nomor 10. Nomor 10 belum ya? Iya. Ibu nilai udah selesai semua, Bu. Sudah selesai semua. Wow, keren. Soalnya belum selesai, udah jauh selesai dulu ya. Nih nomor 8 Sudah, Bu. Sudah, Sudah, Bu. 9 dan 10 keren. Sudah Bu, selesai. Kalau sudah bisa ditukar dengan teman sebangkunya. Waduh. Teman samping saling tukar. Silakan bahas ya. Bu Daud belum mengerjakan Bu. Ada dua kan isi Bu. Oh, oke. Nah, kita bahas dulu soal nomor 1. Yang benar jawabannya apa? Jaringan di bawah ini yang tidak terdapat pada tumbuhan. Epitel. Betul. Ada Siapa? salah. Yang salah. Ada salah. Siapa yang salah? Nila salah. Nomor 2. Apa jawabannya? Epidermis Bu. Epidermis. Ya, betul. Betul, Nah, silakan dihitung ya yang benar berapa, yang salah berapa. Tiffany 6 Ibu. Ada yang salah, Bu. Ada yang lebih dari 7. Nila 9, Bu. Keren. Yang lain kalau belum paham bisa dipelajari lagi ya. Baik, Siap Ibu. Untuk pertemuan hari ini, ada yang mau menyimpulkan tidak terkait materi yang sudah disampaikan tadi? Boleh, silakan Bu. Yang mau menyimpulkan? Tiffany? Coba Tiffany. Iya, hari ini kita belajar soal jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Oke. Untuk jenisnya apa saja yang Tiffany pahami? Jenisnya ada jaringan hewan, jaringan tumbuhan. Oke, betul. Jadi kurang lebih seperti itu ya pertemuan hari ini. Oke. Untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke materi setelah jaringan organ. Oke, jadi silakan di rumah dipelajari terlebih dahulu ya terkait materi organ. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Silakan Ibu minta satu orang untuk menutup pembelajaran dengan membacakan bismillah. Silakan dipimpin. Daud Bu, KM Bu. Alhamdulillah. Mohon maaf ya. Ya Bu. Silakan. Sebelum akhir pembelajaran, marilah kita membacakan hamdalah terlebih dahulu. Baik, untuk tadi jawaban soal bisa dikumpulkan ke depan ya. Ya Bu. Iya Bu. Bismillahnya. Sudah dikumpulkan semua? Sudah. Oh iya. Terima kasih ya. Silakan dilanjutkan materi berikutnya ya. Siap Bu. Baik.